Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, saya ucapkan bagi kita semua di pagi hari ini. Sebelum kita melanjutkan setiap aktivitas kita, mari sama-sama kita belajar tentang firman Tuhan di pagi hari ini. Saya percaya kita diberkati oleh Tuhan di pagi hari ini. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita dalam kitab Matius Bapak Ibu Saudara. Kita sudah di kitab Matius yang pasal ke-24 sekarang Bapak Ibu Saudara. Sama-sama kita buka Matius pasal yang ke-24, ayat yang ke-10 sampai yang ke-14. Mari sama-sama kita baca. Bapak Ibu Saudara boleh perhatikan di Alkitab masing-masing. Saya akan bacakan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Ayat yang terakhir. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Bapak Ibu Saudara, dalam Matius 24 ini merupakan khotbah Yesus tentang akhir zaman Bapak Ibu Saudara. Di akhir-akhir ini akan begitu banyak yang namanya kesukaran Bapak Ibu Saudara, yang justru buat kita itu menjadi lengah Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena akan ada yang namanya penyesat-penyesat Bapak Ibu Saudara. Nah, dari ayat ini kita boleh melihat Bapak Ibu Saudara bahwa hari-hari terakhir akan timbul banyak yang namanya penyesat. Nah, dalam pasal yang ke-24 ini Bapak Ibu Saudara ada beberapa bagian yang penting. Di sini saya catat ada 6 bagian penting dalam Matius yang ke-24 ini. Yang pertama, bait Allah akan diruntuhkan Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, permulaan penderitaan. Yang ketiga, siksaan yang berat dan Mesias-Mesias palsu. 4, kedatangan anak manusia dan perumpamaan pohon ara. Yang kelima, nasihat supaya berjaga-jaga. 6, perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat Bapak Ibu Saudara. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita waspadai pada akhir-akhir zaman ini. Ada 2 yang saya catat Bapak Ibu Saudara tentang penyesatan, dan yang kedua adalah masalah kesukaran Bapak Ibu Saudara. Nah, yang pertama Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat sama-sama tentang penyesat Bapak Ibu Saudara. Dikatakan di Matius 24 itu, di sana dikatakan ayat ketiga sampai yang kelima. Di situ perikopnya dikatakan permulaan penderitaan. Bapak Ibu Saudara boleh baca di ayat yang ke-11 bahkan sampai ayat yang ke-24 di sana Bapak Ibu Saudara. Di sana dikatakan apabila kita semakin dekat dengan Tuhan, apabila kita semakin dekat dengan Tuhan, maka kita akan semakin peka terhadap apa Bapak Ibu Saudara? Terhadap tanda-tanda zaman. Nah, di sini Yesus memperingatkan berulang-ulang kali tentang penyesat, bahkan tentang kesesatan Bapak Ibu Saudara. Nah, bahkan saya boleh katakan orang-orang pilihan pun akan sulit yang namanya untuk bertahan Bapak Ibu Saudara. Sampai orang-orang pilihan pun akan sulit untuk bertahan. Nah, mari sama-sama kita lihat Bapak Ibu Saudara. Kata sesat di sini saya ambil dari bahasa aslinya, bahasa Yunani Bapak Ibu Saudara. Di sana dikatakan planaio, yang berarti tersesat. Yang kedua, menipu atau merayu. Yang ketiga di sana mengembara. Nah, tersesat ini boleh dikatakan keluar dari jalan atau rute yang benar. Nah, tentang menipu atau merayu ini tentang menawarkan sesuatu yang lebih. Dan yang ketiga, mengembara artinya tidak ada arah Bapak Ibu Saudara. Nah, di sini Alkitab jelas mengatakan bahwa memang penyesatan harus ada. Nah, tujuan dari penyesatan ini adalah yang dilakukan
oleh iblis adalah untuk membawa setiap orang, bahkan termasuk orang-orang yang percaya, kemana Bapak Ibu Saudara? Ke neraka justru. Justru iblis sedang kerja keras untuk menjatuhkan setiap orang, bahkan orang-orang percaya, supaya dia bisa boyong bawa ke neraka, hidup kekal bersama-sama dengan dia. Bapak Ibu Saudara. Nah, di sini saya ingin katakan kita harus mewaspadai yang namanya tipuan mengenai kesesatan, Bapak Ibu Saudara. Iblis hari ini gencar banget untuk menyesatkan setiap kita, bahkan orang-orang percaya. Dia selalu menawarkan segala sesuatu yang lebih ke hal-hal yang jasmani, keinginan daging, Bapak Ibu Saudara. Bahkan dia bisa membuat untuk mencintai diri sendiri, Bapak Ibu Saudara. Nah, penyesat ini akan datang dan bahkan melakukan yang namanya mujizat. Namun, Bapak Ibu Saudara, kita boleh melihat segala sesuatu yang dilakukan, bahkan mujizat yang mereka lakukan, itu orientasinya selalu kepada hal-hal yang bersifat lahiriah. Orientasinya selalu kepada hal-hal yang bersifat lahiriah. Nah, dalam 2 Timotius, mari sama-sama kita buka. Dalam 2 Timotius pasal yang ketiga. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang kelima, Bapak Ibu Saudara. Di sana dikatakan, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Bapak Ibu Saudara, saya ingin katakan bahwa kekuatan ibadah itu bukan dari berkat-berkat. Saya ingin katakan kekuatan dalam kita beribadah itu bukan dari berkat-berkat, saya ingin katakan. Tetapi bagaimana ibadah tersebut dapat mengubah hidup kita. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, bahwa kekuatan dalam kita beribadah bukan dari berkat-berkat. Tetapi bagaimana ibadah tersebut, kita beribadah dapat mengubah hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Di ayat yang ke-6 di sana kata, sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu. Nah, Bapak Ibu Saudara, penyesat itu seperti penyelundup. Selalu seperti penyelundup. Banyak hal yang dia bisa buat kita itu jauh, saudara. Banyak hal, Bang. Entah itu dari mungkin gadget kita, Bapak Ibu Saudara, handphone mungkin, atau apapun yang kita pakai, mungkin dari banyak hal, dari berita-berita, sehingga mulai mempengaruhi dan secara tidak sadar sedang merusak yang namanya pikiran kita, Bapak Ibu Saudara. Nah, justru itu kita harus belajar untuk apa, Bapak Ibu Saudara? Untuk mendisiplinkan diri kita. Kita harus terus belajar untuk mendisiplinkan diri kita, dan tentunya selalu menyerahkan hidup kita ini kepada Roh Kudus, kepada Tuhan. Untuk apa, Bapak Ibu Saudara? Untuk dipimpin. Biarlah Roh Kudus, biarlah Tuhan untuk memimpin hidup kita, agar kita tidak boleh dikatakan menyeleweng atau tidak berubah jalannya, bahkan berubah setianya daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, biarlah Roh Kudus memimpin hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Nah, di 2 Timotius 3 ayat yang ke-14 sebagai ayat yang terakhir bagi kita. Di sana dikatakan, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa
yang telah kita terima, apa yang telah kita yakini mengenai tentang kebenaran Bapak Ibu Saudara, harus benar-benar kita pegang teguh, bahkan kita ikuti. Apa yang sudah kita terima tentang ajaran, apa yang kita tahu tentang kebenaran yang sudah Tuhan berikan kepada kita, tentang firman Tuhan yang sudah kita dapat Bapak Ibu Saudara, kita harus tetap berpegang teguh dan kita harus ikuti. Jangan sampai kita disesatkan dalam pikiran kita, sehingga Bapak Ibu Saudara, kita tidak dapat berpegang kepada kebenaran dan bahkan dari jalur yang benar. Itulah sebabnya Bapak Ibu, sebagai anak-anak Tuhan, marilah kita berjuang untuk mempertahankan iman kita lewat apa? Lewat firman Tuhan yang selalu kita dengar Bapak Ibu Saudara. Apabila kita kuat dalam firman Tuhan, maka kita akan kuat dalam mempertahankan iman kita, bahkan menghadapi hari-hari yang sukar, bahkan Bapak Ibu Saudara sampai pada setiap penyesat-penyesat. Saya percaya kita selalu kuat iman kita di dalam Tuhan. Tetap berpegang teguh kepada firman Tuhan. Biarlah Tuhan menuntun setiap hidup kita. Biar Tuhan memimpin hidup kita untuk membawa kita kepada jalan-jalan yang benar. Demikian firman Tuhan. Immanuel, Allah beserta dengan kita. Kami